Selamat datang di episode spesial kita kali ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi salah satu objek paling menakjubkan dan misterius di tata surya kita, yaitu cincin Saturnus. Sebuah fenomena kosmis yang telah memukau para ilmuwan dan penggemar astronomi selama berabad-abad. Saturnus, planet ke-6 dari Matahari, terkenal karena sistem cincinnya yang megah dan menakjubkan. Tetapi, bagaimana cincin-cincin ini terbentuk? Apa yang sebenarnya membentuk cincin-cincin tersebut? Dan apa yang telah kita pelajari dari mereka? Mari kita mulai dari awal. Cincin Saturnus pertama kali diamati oleh Galileo Galilei pada tahun 1610 menggunakan teleskop primitif. Namun, pada awalnya, Galileo tidak bisa memahami apa yang dilihatnya. Dia mengira bahwa Saturnus memiliki telinga atau dua satelit besar di kedua sisinya. Baru pada tahun 1655, ilmuwan Belanda, Christian Huygens, dengan teleskop yang lebih canggih, mengusulkan bahwa Saturnus dikelilingi oleh sebuah cincin tipis dan datar. Teori ini dikonfirmasi beberapa dekade kemudian oleh Giovanni Cassini, yang menemukan bahwa cincin tersebut terdiri dari beberapa cincin yang lebih kecil dengan celah di antara mereka. Pada abad ke-18 dan ke-19, para ilmuwan mulai memetakan dan mempelajari cincin-cincin ini dengan lebih rinci. Tetapi banyak pertanyaan tetap tidak terjawab. Seiring dengan perkembangan teknologi observasi, kita mulai mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan komposisi cincin-cincin ini. Cincin Saturnus terdiri dari miliaran partikel kecil, mulai dari mikrometer hingga beberapa meter, yang sebagian besar terdiri dari es air, dengan campuran sedikit material berbatu dan debu. Cincin-cincin ini terbagi menjadi 7 bagian utama yang dikenal sebagai cincin A, B, C, D, E, F, dan G, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Cincin A dan B adalah yang paling terang dan paling mudah diamati, sementara cincin-cincin lainnya lebih tipis dan kurang mencolok. Cincin-cincin ini juga memiliki celah-celah, seperti celah Cassini yang merupakan ruang antara cincin A dan B. Celah ini dinamai berdasarkan Giovanni Cassini yang pertama kali mengidentifikasinya. Setiap cincin dan celah memiliki dinamika yang rumit dan terus berubah. Partikel-partikel di dalam cincin ini berada dalam orbit yang sangat tipis dan datar di sekitar khatulistiwa Saturnus, dan mereka terus-menerus bertabrakan dan bergabung menciptakan pola-pola yang indah dan kompleks. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan pembentukan cincin Saturnus. Salah satu teori menyatakan bahwa cincin-cincin ini terbentuk dari sisa-sisa bulan atau komet yang hancur akibat gravitasi kuat Saturnus. Teori ini didukung oleh fakta bahwa beberapa partikel cincin menunjukkan komposisi yang mirip dengan materi bulan dan komet. Teori lain menyebutkan bahwa cincin-cincin tersebut adalah sisa-sisa dari nebula yang sama yang membentuk Saturnus dan planet-planet lainnya. Menurut teori ini, cincin-cincin terbentuk dari material yang tidak berhasil bergabung menjadi bulan atau planet saat tata surya masih muda. Penelitian terbaru dari misi Cassini mengindikasikan bahwa cincin Saturnus mungkin jauh lebih muda daripada planetnya, kemungkinan hanya berumur beberapa ratus juta tahun. Ini berarti bahwa cincin-cincin ini mungkin terbentuk setelah dinosaurus punah di bumi. Dan mereka bisa jadi merupakan fenomena yang relatif baru dalam sejarah tata surya. Misi Cassini yang diluncurkan pada tahun 1997 dan tiba di Saturnus pada tahun 2004 telah memberikan kita wawasan yang luar biasa tentang cincin-cincin Saturnus. Cassini mengorbit Saturnus selama 13 tahun, mengirimkan ribuan gambar dan data yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu penemuan terpenting dari Cassini adalah adanya propelet atau baling-baling di dalam cincin, yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi bulan-bulan kecil yang mengorbit Saturnus.
Struktur ini menunjukkan bahwa ada banyak satelit kecil yang tersembunyi di dalam cincin-cincin tersebut. Cassini juga menemukan bahwa cincin-cincin ini terus-menerus berubah dan berevolusi dengan partikel-partikel yang terus bertabrakan dan bergabung. Perubahan ini menciptakan pola gelombang dan struktur yang kompleks dalam cincin, yang memberikan kita wawasan tentang dinamika fluida dan partikel di luar angkasa. Salah satu penemuan mengejutkan dari Cassini adalah bahwa cincin-cincin Saturnus lebih masif dan lebih padat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Data dari Cassini menunjukkan bahwa cincin-cincin ini mengandung material yang cukup untuk membentuk bulan kecil, dan mereka mungkin lebih stabil daripada yang kita duga. Sistem cincin Saturnus tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh bulan-bulan Saturnus. Bulan-bulan ini, yang jumlahnya lebih dari 80, memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur cincin. Misalnya, bulan Mimas yang dikenal karena kawah raksasa Herschel menciptakan resonansi gravitasi yang membantu menjaga celah Cassini tetap terbuka. Bulan Enceladus yang terkenal dengan geyser esnya mungkin menyumbangkan material ke dalam cincin melalui partikel yang dikeluarkan oleh geyser-geyser tersebut. Titan, bulan terbesar Saturnus, juga memiliki efek gravitasi yang kuat pada cincin-cincin ini. Meskipun Titan tidak berinteraksi langsung dengan cincin, pengaruh gravitasinya dapat mempengaruhi orbit partikel-partikel cincin dan membantu menjaga stabilitas cincin dalam jangka panjang. Selain itu, bulan-bulan kecil yang terperangkap dalam cincin, seperti Pal dan Daphnis, menciptakan gelombang dan struktur dalam cincin saat mereka bergerak melalui material cincin. Fenomena ini memberikan kita wawasan tentang bagaimana gravitasi dan dinamika orbital bekerja di dalam sistem cincin yang padat dan kompleks. Cincin Saturnus tidak hanya menarik bagi para ilmuwan, tetapi juga bagi masyarakat umum. Mereka sering muncul dalam karya seni, film, dan sastra. Keindahan dan misteri cincin-cincin ini telah menginspirasi banyak orang untuk melihat ke langit dan bertanya tentang tempat kita di alam semesta. Dengan kemajuan teknologi dan misi antariksa yang terus berkembang, kita bisa berharap untuk mendapatkan jawaban lebih banyak tentang cincin Saturnus di masa depan. Siapa tahu, mungkin suatu hari kita bahkan bisa mengirim manusia untuk menjelajahi cincin-cincin ini secara langsung. Terima kasih telah menonton episode kita kali ini tentang misteri cincin Saturnus. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kita. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya hanya di channel kami.